Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam pembelajaran etika profesi dalam kompetisi dasar yang kedua atau pertemuan kedua. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Tetap sehat kan? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mengikuti aturan pandemik, yaitu selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, menutup keluar memakai masker, kemudian selalu cuci tangan, dan jangan berkumpul ke tempat-tempat yang kerumunan. Oke, untuk lebih singkatnya kita akan belajar lagi mengenai pembelajaran etika profesi yang kompetisi dasar 2, yaitu menjelaskan regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Oke, dalam hal ini kita membicarakan peraturan-peraturan atau yang mengatur mengenai profesi-profesi akuntan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, peraturan pemerintah yang mengatur tentang lembaga keuangan ini itu diatur oleh Menteri Keuangan, seperti itu, dengan dinaungin di bawah lembaga keuangan. Nah, yang pertama kita akan bertemu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1902 tentang perbankan, yaitu mengatur tentang bank-bank yang ada di Indonesia, yaitu isinya dalam pengaturan di Undang-Undang Perbankan yang terkaitan dengan pembentukan rancangan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro atau singkatnya LKM. Terdapat ada LKM yang berbentuk bank perkreditan juga, dan undang-undang perbankan yang mengatur mengenai BPR, Bank Perkreditan Rakyat, merujuk pada pasal 13, pasal 16, pasal 19, pasal 29. Dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan Usaha BPR. Oke, ini kita kasih ringkasan singkat. Lebih jelasnya nanti dalam buku etika profesi di buku paket. Oke, selanjutnya yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang membahas mengenai Undang-Undang Perkoperasian, yaitu Nomor 25 Tahun 1992. Dalam hal ini LKM yang dibentuk berupa koperasi. Dalam hal ini bentuk koperasi yang sesuai dengan lembaga keuangan yaitu koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Pengaturan dalam undang-undang koperasi yang perlu menjadi perhatian untuk diharmonisasi atau disinkronisasi dalam wacana pembentukan undang-undang LKM adalah beberapa ketentuan pasal sebagai berikut. Pasal 1, angka 1, pasal 9, pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian. Itu. Selanjutnya, yang ketiga membahas mengenai LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Di sini ada 3 undang-undang yang membahas di pasal di nomor 24 tahun 2004. Sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 menjadi undang-undang. Kemudian di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan kecil serta menengah atau singkatnya UMKM. Dalam kaitannya dengan pembentukan LKM dalam Undang-Undang UMKM terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait dengan definisi usaha mikro dan pembiayaan, kriteria usaha mikro dan pembiayaan bagi usaha mikro yang terdapat dalam pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 1,
angka 11, pasal 6 ayat 1, pasal 21, pasal 22, pasal 23 Undang-Undang UMKM. Serta definisi mikro yang terdapat dalam pasal angka 1 ayat 1. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, yaitu membahas tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Dalam hal ini atau Undang-Undang BI. Selanjutnya yang F, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah atau Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu dalam hal keterkaitan membentukkan Undang-Undang LKM dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 Undang-Undang Pemerintah Daerah dapat berfungsi untuk membantu pemerintah desa merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang salah satunya lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang menyalurkan pembiayaan berbentuk keuangan mikro. Ya, selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah itu sama halnya dengan Undang-Undang Perbankan yang lain, itu keterikatan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dengan pembentukan Undang-Undang LKM. Terletak pada LKM yang berbentuk bank dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Terkaitan itu terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yang dalam operasionalisasinya menyalurkan pembiayaan mikro. Itu aja pembahasan mengenai peraturan perbankan di etika profesi. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat di sini buku etika profesi, ya, ini etika profesi yang nanti setelah ke sekolah kamu bisa pinjam di di perpustakaan nanti sama Bu Ida. Itu aja dari Pak Moko. Terima kasih. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.